Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zuyyinal uqula bil hikam wa 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalam ala man utiya jawami'ul kalim wan natiqi bil Qur'anil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Betapa indahnya kilau cahaya berasal dari penerangannya. Gemercik hujan berasal dari anugerahnya. Subhanallah, betapa agungnya kekuasaan Allah dan betapa luasnya rahmatullah yang patut kita syukuri bersama. Salawat bersampulkan salam terus tercurah limpahkan kepada beliau yang tidaklah berbicara kecuali kejujuran, yang tidaklah berkata kecuali kebenaran. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seiman dan setakwa yang Allah muliakan, para ulama pakar pendidikan sepakat bahwasanya tujuan dari pendidikan dan pengajaran bukan hanya sekedar mengisi otak dan akal dengan pendidikan atau pengetahuan, melainkan tujuan pokoknya adalah pendidikan karakter dan melatih jiwa-jiwa sehingga timbul atau muncul di dalam diri kita sikap-sikap yang mulia dengan metode pembiasaan bersifat akhlak yang mulia dan membiasakan diri sehingga bisa berkarakter dengan baik. Secara filosofis, kajian ilmu pengetahuan tentang karakter, tentang pendidikan karakter merupakan kajian ilmu yang paling rasional dan aktual karena membahas tentang tingkah laku manusia yang tidak luput dari perubahan zaman. Di era globalisasi ini telah meluas dampak globalisasi di belahan bumi manapun, sehingga kita bisa mengibaratkan dampak globalisasi ini bagaikan pisau yang bermata dua. Positif dan negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetensi, integrasi, dan kerjasama merupakan dampak globalisasi positif. Sedangkan dampak globalisasi negatifnya adalah munculnya kekerasan, hilangnya kebaikan, dan hancurnya umat bangsa dengan seks bebas dan kriminalitas yang semua itu akan berujung pada hilangnya karakter bangsa. Hal ini bukan masalah yang sepele karena anak muda yang kehilangan bangsanya, kehilangan akhlaknya akan berujung pada kehancurannya suatu umat dan bangsa. Terdapat seorang penyair ternama pada abad pertengahan yang bernama Ahmad Syauqi Bik. Beliau mendendangkan sebuah syairnya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Suatu umat akan ditetapkan selamanya tegak selama mereka memiliki akhlak yang baik. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Akan tetapi jikalau mereka tidak memiliki karakter, maka hancurlah suatu umat tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan karakter umat dan bangsa menjadi lebih baik? Terdapat satu cara agar kita bisa mengembangkan karakter umat menjadi lebih baik, yaitu dengan memaksimalkan 3 komponen pendidikan yang membentuk kepribadian seseorang. Yaitu yang pertama, rumah. Di rumah kita dididik dari kecil hingga dewasa ini bersama kedua orang tua. Maka peran orang tua sangatlah penting bagi kita semua, terutama ibu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah terbaik yang pertama bagi kita. Yang kedua, sekolah.
Di sekolah kita juga diajarkan oleh para guru-guru kita bagaimana caranya berakhlak yang mulia, caranya beradab, caranya bersopan santun. Akrim man fawqana warham man dunana. Muliakanlah orang yang lebih tua dari kita dan sayangilah yang paling muda dari kita. Wa akrim ustadzana, dan hormatilah ustadz kita atau guru kita. Karena guru adalah orang yang pertama kali mempertemukan kita dengan sisi kemanusiaan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berpribadi, yang berkarakter dengan baik. Yang ketiga, lingkungan. Di lingkungan kita bisa bergaul dengan berbagai macam karakter teman. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih pergaulan di lingkungan kita. Terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji di halaman ke-15 paling bawah, bahwasanya ia melontarkan atau mengatakan bagaimana cara memilih teman. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Jikalau ada teman yang memiliki akhlak yang jelek atau buruk, maka jauhilah dengan segera. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jikalau ia memiliki teman kita memiliki akhlak yang baik, suri tauladan yang baik, maka segeralah jadikan ia teman. Maka setiap orang dari kita harus bisa memilah dan memilih atau menciptakan rumah yang baik, sekolah yang baik, dan karakter yang baik atau lingkungan yang baik, sehingga muncullah di antara kita generasi-generasi yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini merupakan tantangan kita, tantangan yang besar bagi kita. Bukan hanya politik, bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis politik, bukan hanya krisis moneter, melainkan krisis akhlak dan mental. Sungguh sangat miris jika kita perhatikan akhlak pemuda-pemudi sekarang. Akhlaknya hancur, mentalnya lemah, hilangnya motivasi, brok-broknya akhlak dan ilmu pengetahuan. Sedangkan Allah mewanti-wanti dan menegaskan kepada kita dengan firman-Nya, Quran surat An-Nisa ayat 9 halaman 78, di sebelah kiri bagian atas barisan kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang dimana mereka di sekitarannya, orang-orang mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang buruk di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan bertutur kata dengan berbicara dengan baik. Hadirin yang Allah muliakan, maka orang tua hendaklah berusaha untuk mendidik anaknya dengan mewariskan amalan yang saleh, berkualitas dan berkarakter, agar kelak menciptakan generasi-generasi umat dan bangsa. Dan jelas Allah telah mengutus kepada kita suri tauladan yang baik. Beliau sebagai pengajar yang terbaik, mengajari bagaimana berakhlak yang mulia, urusan yang luhur, dan watak yang bagus. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saudaraku, marilah kita berubah dan berbenah karena kita belum terlambat. Dan inti dari pendidikan karakter untuk cara penanamannya bukan hanya dengan berbicara saja, akan tetapi bil qudwatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Maka dari diri kita sendiri dan dari sekarang, marilah kita menghiasi diri kita dengan karakter yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.